Film dibuka dengan sepasang kekasih yang sedang liburan musim panas ke rumah orang tuanya yang sudah tidak terpakai. Mereka adalah Mila dan Marcel. Mereka sudah lama bersama namun belum memiliki anak. Mila juga diceritakan sebagai wanita yang sangat berlebihan dengan pusrang sampai glory. Meskipun kala itu Marcel sedang capek-capeknya, Mila tetap memintanya untuk menuruti kemauannya. Ia juga kerap mengutarakan fantasi-fantasinya yang justru membuat Marcel merasa tidak nyaman. Permintaan Mila memang sangat berlebihan. Meski baru saja selesai pusrang sampai glory, Mila memaksa Marcel untuk mengulanginya lagi bahkan sampai berkali-kali. Marcel sebenarnya kesal dengan sikap Mila, dan akhirnya terjadi perdebatan kecil antara mereka. Namun itu tak berlangsung lama. Mila meminta maaf dan mengatakan mungkin ada yang salah dengan dirinya. Perasaan ingin pusrang sampai glory selalu muncul kapanpun dan dia tak bisa mengendalikannya. Tak hanya itu, Mila juga memiliki banyak ruam aneh di beberapa bagian dirinya. Marcel mengatakan agar mereka pergi ke dokter untuk memeriksa keadaan Mila. Namun Mila menolak dan mengatakan itu hanya ruam biasa. Jadi sewaktu muda, Mila ini sering bergaul dengan teman-teman yang kelewatan. Bahkan dia juga sering menggunakan aplikasi sejenis Ome TV, dan di dalamnya banyak sekali adegan-adegan pusrang sampai glory. Dari aplikasi itu, ia belajar banyak hal, dan mulai praktek dengan siapa saja dan di mana saja. Pergaulan masa muda Mila bisa terbilang terlalu bebas. Dia sering kesana kemari bersama teman-temannya dan pastinya dengan bumbu pusrang sampai glory. Karena terlalu sering mengunjungi situs tersebut, rupanya ayahnya mengetahuinya, dan alhasil ayah Mila menguncinya agar Mila tak bisa membukanya. Mila merasa terkejut apakah selama ini ia diam-diam diawasi? Ia pun merasa privasinya dilanggar. Orang tuanya sebenarnya hanya ingin melindunginya agar tidak tersesat ke arah yang keliru. Jika hanya sesekali mungkin tidak masalah. Tapi jika terlalu sering, dikhawatirkan akan mempengaruhi perilaku dan masa depannya. Karena hal itu, Mila dan orang tuanya sampai bertengkar. Meskipun orang tuanya memberi penjelasan jika yang dilakukan Mila salah, dirinya seolah tak peduli dan sangat menikmati hidupnya kini. Sejak saat itu mereka tinggal berjauhan. Singkat cerita, kekhawatiran orang tua Mila terbukti, meski kini Mila sudah dewasa. Keinginan pusrang sampai glory tak bisa dia kendalikan. Sedikit saja membayangkan pusrang sampai glory, Mila langsung ingin mempraktekannya. Karena hal ini Marcel benar-benar kewalahan dan merasa tidak nyaman. Namun mereka masih bertahan dan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Perlahan-lahan Mila mulai belajar mengendalikan emosinya, dan juga keinginannya untuk pusrang sampai glory. Untuk belajar mengendalikan dirinya, Mila sampai datang ke rumah neneknya, dan di sana juga ada orang tua Mila. Sesampainya di sana, Mila bertemu dengan ayahnya. Mereka pun pergi ke suatu tempat dan Mila menceritakan semua masalah yang dia hadapi sekarang. Ayahnya pun memberikan nasihat-nasihat agar masalah Mila cepat selesai. Dan Mila sendiri yakin, mereka bisa menghadapi ini semua, selagi mereka tetap bersama. Memang Mila ini sangat dekat dengan sang ayah sejak berusia sekitar 5 tahunan. Kemanapun ayahnya pergi, Mila selalu diajak. Namun keanehan Mila sekarang, rupanya sudah dimulai sejak dulu. Mungkin karena sering melihat orang dewasa. Jadi tingkahnya juga sedikit aneh. Pernah suatu hari, ia duduk di pangkuan salah satu teman ayahnya sambil menggoyangkan tubuhnya, hingga membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Tak hanya sekali, hal serupa juga dilakukan Mila kepada ayahnya sendiri. Sang ayah pun marah pada Mila, dan mengatakan hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Semenjak dimarahi sang ayah, Mila tak lagi dekat dengan ayahnya seperti dulu. Ibunya pun juga baru menyadari jika Mila punya banyak ruam di sekitaran segitiga emasnya. Bahkan tak sampai di sana, ruam itu pun mulai menyebar sedikit demi sedikit. Bahkan sampai Mila besar pun ruam itu tak kunjung hilang. Meski sudah bertahun-tahun, Mila tak pernah mau pergi ke dokter, dia hanya membeli obat di warung langganannya. Entah apa yang terjadi pada diri Mila, yang jelas dia tak pernah bisa mengontrol dirinya untuk pusrang sampai glory. Bahkan pada tengah malam, dia pergi sendirian ke sebuah pantai. Di sana dia menikmati air laut sambil pusrang sampai glory sendirian. Hingga akhirnya film pun selesai.